Transfer Lewandowski ke Barcelona dianggap berisiko. Robert Lewandowski tinggal selangkah lagi bergabung ke Barcelona. Transfer bomber Polandia itu ke Blaugrana dinilai berisiko. Apa sebabnya? Bayern Munich dan Barcelona kabarnya sudah sepakat untuk transfer Lewandowski. Die Roten siap melepas pemain bintangnya itu dengan nilai transfer mencapai 50 juta euro. Bayern sempat berusaha menahan Lewandowski, yang kontraknya habis tahun depan. Jawara Bundesliga itu skeptis dengan kondisi finansial Barcelona yang dijerat krisis akibat utang menumpuk. Situasi berubah setelah Barcelona mendapat suntikan dana dari sponsor anyar, Spotify, serta penjualan sebagian hak siar klub. Bayern Munich akhirnya menerima tawaran final Los Angeles untuk Robert Lewandowski. Lewandowski kabarnya diberi kontrak berdurasi 3 tahun oleh Barcelona. Pemain 33 tahun itu bakal menjadi pembelian keempat Blaugrana musim panas ini setelah Frank Kessie, Andreas Christensen, serta Rafinha. Transfer Lewandowski dari Bayern menuju Barcelona disorot Presiden Asosiasi Sepak Bola Polandia, Zbigniew Bonik. Dia meragukan keputusan Lewandowski ke Camp Nou, mengingat umur sang pemain yang tak lagi muda. Fakta bahwa Robert Lewandowski akan bermain untuk FC Barcelona adalah 100% pasti. Pertanyaannya, apakah itu keputusan yang baik? Aman secara ekonomi, tapi bagaimana dalam hal olahraga, kata Bonik. Pohon tua tidak ditransplantasikan. Ini adalah risiko besar, tuturnya soal transfer Robert Lewandowski ke Barcelona. Erik ten Hag antusias lihat duet pemain Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku antusias dengan kombinasi Diogo Dalot dan Jadon Sancho di sisi kanan timnya. Ten Hag menyebut bahwa kedua pemain ini bisa menjadi kombinasi yang bagus bagi timnya. Manchester United telah menjalani 2 laga pramusim sejauh ini. Erik ten Hag suka menurunkan Diogo Dalot dan Jadon Sancho di sisi kanan permainan timnya. Kedua pemain ini menunjukkan kerjasama yang apik. Pada saat melawan Melbourne Victory, kedua pemain ini menjadi sosok yang berjasa membongkar pertahanan sang lawan sehingga mereka bisa menang. Ten Hag mengakui bahwa ia puas dengan kontribusi kedua pemain itu. Saya cukup puas dengan sisi kanan permainan kami, buka Ten Hag. Menurut Ten Hag kombinasi Dalot dan Sancho benar-benar jadi ancaman bagi Melbourne Victory. Jadi ia merasa puas melihat kontribusi kedua pemain itu. Saya benar-benar puas dengan sisi kanan permainan kami karena kami menciptakan banyak sekali peluang. Mungkin ada 4 atau 5 peluang bagus yang kami ciptakan dari sisi kanan. Kami bermain dengan sangat baik di sisi kanan karena ada koneksi yang baik antara Jadon Sancho dan Diogo Dalot. Namun ada bantuan yang bagus juga dari Bruno, Martial dan McTominay. Lebih lanjut, Ten Hag berharap tidak hanya sisi kanan timnya yang tampil apik. Ia ingin sisi kiri timnya bermain dengan sama baiknya agar musim depan mereka bisa lebih berbahaya. Saya senang dengan performa sisi kanan kami. Namun untuk bisa bertahan di sepanjang musim kami harus melakukan yang lebih banyak, kami harus meningkatkan permainan kami. Kami harus mengancam dari kedua sisi serangan kami, ujarnya. Manchester United akan melakoni laga uji coba lagi dalam beberapa hari ke depan. Setan Merah akan menjajal salah satu tim EPL, Crystal Palace di Melbourne pada hari Selasa sore nanti. Fit, bugar, dan ambisius, menunggu pembuktian Eden Hazard. Musim 2022-2023 mendatang bisa jadi salah satu musim terpenting dalam karir Eden Hazard. Dia harus membuktikan kualitasnya sebagai superstar Real Madrid, jelas tantangan besar. Betapa tidak, Hazard melewati 3 tahun terakhir dengan begitu buruk. Madrid merekrutnya dari Chelsea pada tahun 2019 lalu dengan harapan besar, bahwa dia bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo. Nahasnya, Hazard dihantam cedera parah kambuhan. Dia lebih sering absen daripada bermain di lapangan dalam 3 tahun terakhir. Madrid mulai hilang kepercayaan. Biar begitu, beberapa bulan terakhir Hazard mengalami perubahan signifikan. Kondisinya jauh lebih baik, kebugarannya mendekati level maksimal, tentu ada alasan untuk percaya diri. Real Madrid sudah melakukan segala cara untuk membantu Hazard, tapi ternyata kasus ex-winger Chelsea ini cukup serius. Cedera Hazard berulang kali kambuh karena dia harus menggunakan bantuan pelat logam di area pergelangan kaki.
Hazard jujur menjelaskan kondisi pelat di kakinya pada selebrasi juara UCL Real Madrid beberapa waktu lalu. Saat itu dia meminta maaf kepada fans dan berjanji bahwa musim depan akan lebih baik. Betapa tidak, Hazard mulai tertekan karena kontribusinya yang begitu minim bagi tim. Dalam 3 musim membela Madrid, dia baru menempuh 66 penampilan. Madridistas, saya sudah berada di sini selama 3 tahun dengan banyak cedera, dan banyak hal. Namun, tahun depan saya akan memberikan semuanya untuk Anda, janji Hazard. Ucapan Hazard tersebut diduga bukan sekadar angin lalu. Menurut Marca, musim panas ini Hazard kembali ke Madrid dalam kondisi prima. Foto-foto kedatangan Hazard juga tampak meyakinkan. Winger Belgia itu tidak lagi bermasalah dengan berat badan, proporsi tubuhnya ideal dan terlihat bugar. Disebutkan bahwa operasi besar yang dilalui Hazard beberapa bulan lalu juga sangat membantu. Tidak jadi ke Barcelona, Bernardo Silva masih dibutuhkan Manchester City. Kabar kepergian Bernardo Silva dari Manchester City ke Barcelona sempat muncul pada akhir bulan Juni lalu. Rumor tersebut akhirnya mulai padam dengan rencana Manchester City mempertahankan sang pemain untuk musim depan. Sejak musim lalu, beberapa laporan menyebutkan Silva ingin mencari klub baru. Destinasi klubnya pun terkuak jelang awal musim ini. Beberapa pekan yang lalu, Silva dan agennya Jorge Mendes dilaporkan aktif mencari klub yang berminat menampung sang pemain. Barcelona ternyata mengungkapkan niatnya untuk mendatangkan sang pemain. Hanya saja, saat itu Barcelona tidak bisa segera mendatangkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Biaya transfer yang kemahalan jadi biang keroknya. Manchester City merespons desas-desus tersebut. Jawaban yang diberikan adalah, klub tetap membutuhkan jasanya musim depan. Terlebih, kontrak Silva di Etihad Stadium masih sampai 2025 atau masih 3 tahun lagi. Tidak ada kewajiban bagi Citizen untuk melepas pemain timnas Portugal itu secepatnya. Silva juga bukan penghangat bangku cadang untuk Manchester City. Kontribusinya sangat besar dan cocok dengan gaya permainan yang diimplementasi Pep Guardiola. Senada dengan hal tersebut, Silva dilaporkan juga masih masuk skema pelatih untuk musim depan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ia terus mendapat menit bermain yang cukup di bawah asuhan Pep. Sejak membela Manchester City pada 2017, Silva telah mencatatkan 251 penampilan di segala ajang. Sumbangan 48 gol dan 51 asisnya juga jadi tanda bahwa Silva tidak bisa segera dipisahkan begitu saja dari kerangka tim. Ditambah pula, Manchester City telah melepas sejumlah pemainnya. Minimnya persaingan di sayap dengan kepergian Raheem Sterling bakal membuka kesempatan sang pemain dapat menit bermain yang lebih banyak. Awas Barcelona, transfer Rafinha bisa jadi awal masalah besar. Barcelona akhirnya menuntaskan transfer Rafinha dari Leeds United. Winger Brasil itu sudah tiba di Camp Nou untuk menambah amunisi skuad Xavi musim depan. Saga transfer Rafinha sempat diselingi drama. Barca sudah bersepakat dengan agen Rafinha sejak Februari lalu, tapi belum bisa mengajukan tawaran kepada Leeds karena masalah finansial. Situasi menggantung, lalu Chelsea dan Arsenal mencoba memanfaatkannya. Bahkan, Chelsea sudah bersepakat dengan Leeds terkait biaya transfer Rafinha. Biar begitu, Rafinha hanya ingin hengkang ke Barcelona. Chelsea terpaksa mundur. Dengan berbagai cara, akhirnya Barca bisa merekrut winger Brasil tersebut. Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengumumkan bahwa mereka sukses mencapai kesepakatan untuk transfer sang winger. FC Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk transfer Rafinha. Kelanjutan kesepakatan antara FC Barcelona dan Leeds United akan tergantung apakah sang pemain bisa melalui tes medisnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcelona mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk merekrut Rafinha. Mereka harus membayar sekitar 58 juta euro untuk sang winger. Angka ini bisa naik menjadi 67 juta euro dengan klausul add-on senilai 9 juta euro. Transfer Rafinha seharusnya jadi kabar gembira bagi Barcelona. Bagaimanapun, Xavi memandangnya sebagai pemain yang tepat untuk memperkuat skuad musim depan. Masalahnya, biaya transfer yang dikeluarkan Barca bisa jadi awal konflik. Barca mau mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan Rafinha, pemain yang belum benar-benar terbukti. Di saat yang sama, Barca memaksa para pemain lama untuk menerima pemotongan gaji.
Bahkan, mereka mendesak Frankie de Jong pergi jika tidak mau memangkas gajinya. Pemain-pemain senior seperti Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets pun diharuskan menerima pemotongan gaji. Ironisnya, Barca justru habis-habisan mengejar pemain seperti Rafinha. Tidak ada kata persahabatan di El Clasico bagi Ancelotti. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti mengaku antusias jumpa dengan Barcelona di pramusim ini. Ia menegaskan bahwa timnya akan tampil serius untuk memenangkan laga itu meski laga ini berstatus laga persahabatan. Real Madrid sedang bersiap untuk tur pramusim mereka. Jawara UCL musim lalu itu akan menghabiskan pramusim mereka di Amerika Serikat. Ada beberapa klub yang akan mereka hadapi selama di Amerika Serikat. Klub pertama yang akan dihadapi oleh Los Blancos adalah Barcelona di Las Vegas. Ancelotti sendiri senang bisa jumpa Barcelona di pramusim. Ia bertekad untuk menggilas sang rival di pramusim kali ini. Ancelotti menegaskan bahwa timnya akan menatap serius laga melawan Barcelona di Las Vegas nanti. Ia menegaskan timnya akan tampil all out di laga ini meski laga ini berstatus sebagai laga persahabatan. Saya rasa tidak akan ada laga persahabatan melawan Barcelona, buka Ancelotti. Ancelotti juga menilai Barcelona tidak akan main-main di laga uji coba ini nanti. Jadi ia bertekad memberikan perlawanan yang bagus ke sang rival di Las Vegas nanti. Saya rasa bisa berhadapan dengan mereka di awal nanti juga akan sangat bagus. Kami ingin sama-sama meraih kemenangan baik di pramusim atau saat musim sudah dimulai, dan kami akan menunjukkan seperti apa pertandingan antara Real Madrid vs Barcelona, ujarnya. Pertandingan El Clasico di Amerika Serikat ini dijadwalkan akan digelar pada pekan depan. Kedua tim ini akan bentrok di Allegiant Stadium pada hari Minggu pagi nanti.